Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini. Duta Pajak Abal-Abal. Pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Ingat guys ya teman-teman, besok hari Kamis ya, tanggal 28 Desember 2023 jam 10 pagi kita ada persidangan petun teman-teman ya, jam 10 pagi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Mudah-mudahan kok bisa live ya. Hakim sih kemarin dia sudah bilang ini sidang terbuka untuk umum karena ini sidang kedua. Sidang pertama itu tertutup karena dismisal. Sidang kedua itu terbuka untuk umum dan boleh peliputan elektronik. Gue sudah minta izin secara lisan maupun secara tulisan ya sudah diizinkan. By the way disclaimer ya guys bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya. Jika ada informasi yang salah di video ini langsung lu sampaikan di kolom komentar guys. Oke. Jadi kemarin tuh sidang pertama minggu lalu materinya dismisal. Dismisal itu semacam pemeriksaan berkas-berkas gitu ya. Dan gue sudah lolos. Nah minggu depan, minggu ini nih, hari Kamis ini, tanggal 28 Desember, setelah dinyatakan lengkap, barulah sidang kedua ini untuk pemeriksaan awal. Nah, di situ akan diputuskan apakah persidangan ini bisa lanjut atau nggak bisa lanjut gitu ya. Karena ini sudah masuk, kayaknya sih masuk ke pemeriksaan awal gitu ya. Ini yang gue pahami ya teman-teman ya. Nah, di sidang kedua ini, gua membuat surat kepada hakim. Jadi gue bikin surat hari Selasa kemarin gue kirim, Rabu sampai. Nah, Kamis akan kita bahas. Isinya ada banyak ya, isinya ada banyak. Cuman poin pertama yang gua sampaikan adalah upaya perdamaian. Ini yang akan kita bahas di video ini teman-teman ya. Jadi ada banyak yang gua bahas di surat itu, tetapi yang gua kirim, yang gua akan bahas di hari ini adalah mengenai upaya perdamaian. Oke, kalau upaya perdamaian ini beres, maka kita tidak perlu lanjut ke upaya-upaya berikutnya, yang B dan sebagainya ya. Kalau perdamaian ini tidak tercapai, barulah kita lanjut ke poin B, poin C, dan sebagainya. Oke, sekarang gue akan sampaikan ke lu poin pertama, poin A ya teman-teman ya. Gue sharing dulu nih ya. Coba gue sharing screen, gue share screen. Oke, ini dia. Nah, jadi ini suratnya dari gue, nomor NIK, alamat, nomor telepon, email, nomor perkaranya 648 ya. Jadi kalau lu ke pengadilan, lu selalu bilangnya nomor perkara. Orang nggak peduli siapa nama lu. Orang cuma mau tahu lu nomor perkara nomor berapa. Gitu ya. Nah, kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ya, alamat di sini, nomor teleponnya ini. Oke, jadi tanggal 26 Desember gue kirim kemarin ya, ketika semua orang libur, gue mengirim surat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara ya. Tanggapan atas sidang ke-1 tanggal 21 Desember 2023. Jadi sidang pertama tanggal 21, gua kan waktu itu kan kita nggak disuruh bikin apa-apa. Nah, sidang berikutnya gue bikin surat tanggapan atas persidangan yang kemarin. Oke. Nah, saya yang bertantangan di bawah ini nama gue, NIK, alamat, nomor telepon, email, nomor perkara. Dengan surat ini, saya memberikan tanggapan dan catatan atas persidangan ke-1 tanggal 21 Desember 2023 sebagai berikut. Jadi, teman-teman, apapun yang lu mau sampaikan ke dalam persidangan harus tertulis, teman-teman ya. Ini negara hukum, teman-teman ya. Semua yang mau lu sampaikan di pengadilan harus tertulis. Tidak boleh lu menyampaikan sesuatu yang tidak tertulis. Itu asal ngomong, itu omong kosong ya. Semua yang lu mau sampaikan harus tertulis supaya apa? Nanti kalau pengadilan ini gagal dan lu mau naik ke pengadilan yang lebih tinggi, mungkin ke pengadilan tinggi atau ke Mahkamah Agung, itu lu punya punya semua dokumen-dokumennya teman-teman ya, semua history dokumennya lu punya. Jangan sampai lu menceritakan sesuatu, ngomong sesuatu, tetapi tidak ada dasar tulisannya nggak boleh. Oke? Yang pertama adalah upaya perdamaian. Ya, poin satu. Peraturan Mahkamah Agung 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan memberi ruang kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi alias perdamaian. Hal ini tidak mengikat kepada pengadilan tun ya, tetapi bukan berarti tidak boleh. Jadi di Perma 1 tahun 2016 itu kalau lu peradilan perdata atau pidana, selalu ada satu tahap yang namanya perdamaian atau mediasi. Di situ lu boleh berdamai atau enggak. Kalau lu tidak mau berdamai ya udah lanjut gitu kan. Nah, itu tidak mengikat ke petun ya. Kalau petun tidak mengikat, artinya boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Nah, berhubung hakim tunggal pada persidangan pertama tidak memberikan ruang mediasi tersebut, jadi gue nggak ditanya nih, lu mau damai apa enggak nih, ya kan? Maka pada sidang kedua ini, penggugat menawarkan opsi perdamaian kepada pihak tergugat. Jadi gue dengan rendah hati menawarkan ya upaya perdamaian gitu ya. Nomor tiga, perlu kami sampaikan ya, ini supaya diketahui oleh semua pihak, terutama si tergugat ya, bahwa apapun hasil dari persidangan ini tidak akan berefek positif terhadap lembaga DJP ya, ataupun oknum pribadi tergugat tersebut ya. Nggak ada efek positifnya ya. Selama ini persepsi masyarakat terhadap DJP itu memang sedang tidak baik-baik saja gitu ya.
Hal itu telah semakin diperburuk ya dengan adanya kejadian tanggal 24 Oktober itu ya, ketika gue diusir dari KPP Taman Sari yang menjadi objek persidangan ini. Nah, apabila persidangan ini diteruskan ya, apapun hasilnya, lu mau menang ataupun kalah, siapapun yang menang, tetap saja tergugat akan kalah dalam hal persepsi publik terhadap perilaku pejabat pajak. Coba bayangkan, siapa sih wajib pajak yang akan mendukung upaya lu untuk menolak wajib pajak datang ke kantor pajak? Itu udah nggak masuk akal gitu ya. Wajib pajak yang bayar pajak, wajib pajak yang kerja keras banting tulang bayar pajak, eh begitu datang ke KPP nggak boleh masuk ke KPP. Itu nggak masuk logika gitu ya. Nah, jadi apapun hasilnya, lu menang ataupun kalah, tetap aja persepsi masyarakat itu tidak akan lebih baik gitu ya. Itu maksud gue. Nomor 4. Semakin banyak fakta persidangan yang dibuka, semakin banyak saksi yang dihadirkan, semakin banyak alat bukti foto, video, audio ditayangkan di muka umum nanti ya, akan semakin merugikan tergugat ya, sebagai lembaga yang menjadi tonggak utama dari penerimaan negara, yang sangat membutuhkan kepercayaan rakyat ya untuk melaksanakan tugasnya. Tergugat berupaya keras dengan 14 orang kuasa hukum melawan satu orang rakyat biasa tanpa kuasa hukum. Ini aja udah nggak masuk akal ya. Sejak awalnya persidangan ini telah mencoreng wajah kementerian itu sendiri. Apalagi jika dengan upaya keras terus melawan rakyatnya sendiri di muka pengadilan. Jadi di muka pengadilan nggak ada malu, lu menghantam warga negara lu sendiri. Yang satu orang, lu pakai 14 orang kuasa hukum. Ini aja udah nggak nyaman gitu. Gitu. Masa lu mau lanjutin persidangan ini? Kalau kita bongkar semua nih ya, semua chatting kita bongkar, semua foto-foto kita bongkar, semua rekaman-rekaman kita bongkar semua, apa nggak semakin malu gitu ya? Menang ataupun kalah nih ya, ini terlepas dari menang ataupun kalah, tapi apakah nggak semakin malu gitu ya? Kalau gue sih, udah deh, berhenti aja deh. Gitu ya. Nomor 5. Upaya tergugat ya diduga mengintervensi dan membungkam suara-suara kritis seperti saya ini telah terbukti berhasil dengan dipecatnya saya dari anggota IKPI tempat saya bernaung sebagai konsultan pajak ya. Buat teman-teman yang belum tahu, gua sudah dipecat dari keanggotaan gua sebagai konsultan pajak di IKPI ya. Tetapi, apakah upaya tersebut membuat DJP lebih baik di mata publik? Apakah setelah gue dipecat, orang itu jadi berpikir, oh DJP bagus nih, DJP keren nih, DJP sudah melaksanakan tugas dengan baik nih. Apakah begitu pola pikirnya wajib pajak? Kan enggak ya teman-teman ya. Coba deh lu komentar. Apakah apa pikiran lu setelah gue dipecat dari KPI? Apakah lu jadi lebih baik persepsi terhadap DJP? Gue rasa sih enggak ya. Nah, hal ini dapat dilihat dari komentar-komentar masyarakat dalam media sosial kita bersama. Tidak ada yang perlu dibanggakan dengan keberhasilan. Diduga ya, ini diduga teman-teman ya, belum tentu benar, belum tentu salah ya. Intervensi pejabat tergugat terhadap organisasi saya. Perjuangan saya tidak akan pernah berhenti, ya kan? Persepsi publik terhadap DJP tidaklah menjadi lebih baik setelah gue dipecat. Ya, gitu ya. Coba deh teman-teman lihat video-video gue. Setelah gue dipecat, apakah persepsi pajak lebih baik? Enggak juga ya, enggak juga. Jadi intervensi ini walaupun sudah berhasil, tetap tidak menyebabkan persepsi masyarakat terhadap pajak lebih baik, tetapi justru malah downgrade, justru malah jelek, gitu ya. Gitu deh teman-teman. Bayangkan jika persidangan ini dimenangkan oleh tergugat, anggaplah gue kalah gitu ya, gue dikalahkan kemudian tergugat menang gitu ya, yang sudah menurunkan 14 orang kuasa hukum, semuanya sarjana hukum. Gue lupa deh, apakah semua sarjana hukum ya? Atau ada yang enggak mungkin ya? Melawan satu orang warga masyarakat biasa yang bukan sarjana hukum. Ampun deh. Apa keuntungan dan manfaatnya bagi tergugat? Apa yang bisa dibanggakan dengan kemenangan 14 orang kuasa hukum melawan satu orang warga negara biasa? Anggaplah lu menang, anggaplah DJP menang. Apa yang mau dibanggakan? Apa? Mau teriak-teriak, mau berpesta, mau apa? Apa? Apa manfaatnya? Apa manfaat material atau maupun imaterial atas kemenangan tersebut bagi tergugat? Menurut saya sih tidak ada ya, tidak ada ya. Dapat malu sih iya, tapi apakah dapat kemenangan, kebanggaan? Enggak lah ya. Nomor 7. Tetapi bayangkan jika persidangan ini dimenangkan oleh penggugat. Oke, satu orang warga negara biasa tanpa surat kuasa melawan 14 orang kuasa hukum tergugat. Maka dapat dibayangkan apa yang akan terjadi dalam dunia persilatan perpajakan di Indonesia ini. Persepsi dan kepercayaan publik terhadap lembaga DJP akan hancur lebur dan jatuh pada titik terendah sejak Indonesia merdeka. Ya, tidak dapat terbayangkan deh, gue nggak bisa bayangkan ya. Kalau diputuskan gue menang gitu ya, diketok palu gitu ya. Setelah kita bongkar semua bukti-buktinya gitu ya.
Bagaimana media sosial ataupun media mainstream akan bereaksi terhadap putusan Hakim Petun apabila terbukti pejabat pajak telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Waduh, nggak kebayang teman-teman ya. Kalau gue sih lebih baik berhentikan sekarang aja deh. Kita berdamai aja gitu ya, daripada kita bongkar semua. Semakin banyak yang dibongkar akan semakin malu. Gitu ya, semakin banyak yang dibongkar akan semakin buruk persepsinya. Walaupun lu menang, walaupun DJP menang, apa manfaatnya? Gue sih nggak kebayang sih. 8. Sesungguhnya, apabila semua petitum penggugat dikabulkan oleh tergugat, sama sekali tidak ada kerugian apapun bagi tergugatnya. Toh kami ya, wajib pajak ini ya, sudah menyatakan akan membayar pajak sesuai dengan angka yang sama yang sudah ditulis di SPHP. Jadi kan dia punya SPHP, angkanya sekian, kita sudah sepakat kita mau bayar angka yang sama, tetapi caranya jangan pakai cara dia. Itu. Artinya, tidak ada kerugian negara secara keuangan karena kerugian negara telah dipulihkan dengan opsi pembayaran pajak kami ini. Gitu loh, beres. Oke? Maka kami menawarkan kepada tergugat sebelum persidangan ini dilanjutkan gitu ya, sebelum persidangan ini menjadi arena terbuka terang benderang untuk saling menghancurkan dan saling membinasakan ya. Ini kata-kata yang gua sudah pikirkan ya. Ini bakal terjadi pembinasaan gitu ya. Semakin banyak foto video kita bongkar, gue punya banyak foto video dan audio ya. Kalau kita bongkar semua, waduh, kita nggak kebayang ya apa yang terjadi di pengadilan ini ya. Antara satu orang warga negara melawan 14 orang kuasa hukum kantor pusat DJP yang menguasai target penerimaan negara 2.630 triliun. Ini ngomongin 2.600 triliun, bos, bukannya 2.600 perak gitu ya. Alangkah baiknya persidangan ini dihentikan sekarang dengan perdamaian sejak dari awal. Oke, ini sudah gue sampaikan di awal. Akan gue sampaikan nanti di pengadilan. Semua petitum kami agar dapat dipenuhi tanpa ada satupun poin yang dikurangi. Jadi gue tidak mau bernegosiasi satu poin pun dari petitum gue. Gue minta untuk dipenuhi semuanya. Karena petitum gue ini kalaupun dipenuhi semua, nggak ada ruginya bagi DJP ya. Dia cuma membatalkan surat-surat ini aja. Nggak ada ruginya sama sekali. Toh pajaknya kita tetap akan bayar. Gitu ya. Oke. Nah, kalau usaha perdamaian ini ditolak oleh pejabat, mungkin dia merasa arogan, atau dia merasa percaya diri, atau dia merasa sombong, atau dia merasa, oh nggak apa-apa deh, kita lanjutin aja. Oke, kita akan masuk ke poin B, dimulai dari kuasa hukum yang cacat ya. Kuasa hukum tergugat itu cacat, menurut gua ya, dan nanti akan gua sampaikan di pengadilan, bagaimana detailnya, bagaimana hasil telaahnya, kenapa ini bisa cacat gitu ya. Kalau kuasa hukum cacat, maka seluruh persidangannya cacat teman-temannya, dan mereka harus ganti kuasa hukumnya. Oke, itu dulu buat hari ini teman-teman ya. Ini ada 14 lembar ya. Ada 14 lembar, tetapi gua baru bahas yang poin pertama dulu ya. Karena kalau poin pertama selesai, ya sudah selesai ya. Kalau kita sudah bisa berdamai, ya sudah beres masalahnya. Nggak ada yang perlu kita bahas lagi gitu. Tetapi kalau memang mereka masih merasa arogan, masih merasa eh, tetap bersikeras gitu ya, dengan pola pikirnya yang sudah sewenang-wenang itu, ya sudah kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dimulai dari kuasa hukum yang sudah jelas-jelas cacat. Menurut saya, teman-teman yang diduga cacat ya. Oke teman-teman, itu aja ya. Jadi hari Kamis tanggal 28 Desember, teman-teman bisa datang jam 10 pagi ke Petun juga boleh, atau di live Instagram gue juga akan tersedia. Dan kita akan publish versi yang lebih bagusnya di hari Jumatnya mungkin ya, di YouTube yang lebih bagus versinya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.